Hello guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik gambar loncengnya. Terima kasih. 7 pemimpin tersadis sepanjang sejarah. Untuk menjadi pemimpin memang tidak mudah. Butuh keberanian, memiliki kasih, tanggung jawab, dan sikap melayani. Akan tetapi, tak semudah pemimpin di dunia memiliki sikap tersebut. Sepanjang sejarah, umat manusia ternyata ada banyak pemimpin kejam. Mereka menggunakan teror untuk dapat mengendalikan wilayah dan rakyatnya. Pemimpin tersebut memerintah dengan tangan besi dan haus akan pengakuan dan kekuasaan. Penasaran dengan pemimpin terkejam di dunia? Berikut 7 pemimpin terkejam di dunia seperti dikutip dari laman Business Insider. Timur alias Tamerlan. Tamerlan adalah penakluk dan penguasa keturunan Turki Mongol dari wilayah Asia Tengah yang terkenal pada abad ke-14, terutama di Rusia Selatan dan Persia. Tamerlan merupakan seorang pemimpin kejam. Dikabarkan setiap kali dia menaklukkan sebuah kota, maka setelah itu akan ada menara-menara yang disusun dari ribuan kepala pasukan musuh yang dibantainya. Bangunan-bangunan di bumi hanguskan. Tidak akan ada yang tersisa selain puing-puing dan mayat-mayat tanpa kepala. Kota Urges menjadi saksi kebrutalan pasukan Timur. Kota ini diratakan dengan tanah sampai tidak ada lagi bangunan yang berdiri. Sosoknya dikenal kepada publik barat sebagai Tamerlane, sosok pembantai brutal dan bengis. Vlad III, Pangeran Wallachia. Vlad III atau yang sering dikenal dengan Vlad III si Dracula adalah pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448, lalu pada 1456 hingga 1462 dan pada 1476. Dalam sejarah, Vlad terkenal akan perlawanannya terhadap ekspansi Kesultanan Utsmaniyah. Kekejamannya bermula dari Wallachia. Kekejaman di kota itu adalah pemandangan sehari-hari. Vlad kecil suka membunuh binatang kecil tak berdaya demi dapat melampiaskan kekejamannya. Ketika berkuasa, Vlad melakukan reformasi dengan cara menyula. Sula adalah metode pembunuh dengan cara menusuk tiang pencang sebesar lengan orang dewasa ke bagian dubur korbannya dan mendirikan pencang tersebut. Orang-orang pertama yang menjadi korbannya adalah para bangsawan di Wallachia. Queen Mary I alias Bloody Mary. Queen Mary I dari Inggris adalah wanita pertama yang berhasil mengklaim tahta Inggris dan menikmati dukungan dan simpati pada awal pemerintahannya. Queen Mary ternyata meninggalkan jejak dalam sejarah meski hanya memerintah dalam waktu singkat. Mary adalah seorang penganut Katolik Roma yang tahta dan alim. Tetapi usaha-usahanya untuk mempertahankan paham Katolik mirip-mirip cara Kristen. Queen Mary ternyata meninggalkan jejak dalam sejarah meski hanya memerintah dalam waktu singkat. Mary adalah seorang penganut Katolik Roma yang taat dan alim. Tetapi usaha-usahanya untuk mempertahankan paham Katolik mirip-mirip cara Kristen. Mary menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap penganut Protestan dan kemudian membakar lebih dari 300 orang penganut Protestan tersebut dalam periode 4 tahun yang membuat dia kemudian dijuluki Bloody Mary. Mary meninggal dunia pada usia 42 di Istana St. James pada 17 November 1558. Adolf Hitler. Pria dengan sepotong kumis ini diingat sebagai orang yang tega membunuh jutaan orang Yahudi. Dia dikenal sebagai sosok yang terpercaya teori eugenetika yang merujuk pada perbaikan ras manusia dengan memperbanyak orang sehat serta membuang orang-orang yang berpenyakit dan cacat. Pada 1933, Hitler menjadi kanselir Jerman. Saat berkuasa, dia menggabungkan jabatan kanselir dan presiden menjadi Führer. Dia pun menjadikan Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Hitler tak segan membunuh semua penentangnya di partai Nazi dan Juni 1934. Peristiwa itu dikenal sebagai Nacht der Langer Messer alias Malam Pisau Panjang. Komunisme dan Yahudi dituding Hitler sebagai pihak di balik memburuknya situasi ekonomi. Atas dendam pada orang-orang komunis dan Yahudi, Hitler menyerang dan membunuh mereka.
Secara terbuka dia mengumumkan untuk membunuh orang Yahudi yang ada di dunia. Dia bahkan membangun kamp-kamp besar yang dilengkapi kamar gas untuk orang Yahudi. Hanya beberapa tahun, sekitar 6 juta Yahudi tewas di kamp tersebut. Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah Kontes Hungaria dari keluarga Bathory. Keluarga ini ingin untuk mempertahankan melawan Utsmania. Ia terkenal sebagai pembunuh berantai dalam sejarah Hungaria dan Slowakia. Akibat pengaruh satanisme yang dianutnya, ia pun berubah menjadi pembunuh sadis. Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukan terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda. Dibantu oleh beberapa pelayan terdekatnya, Elizabeth mengubah istana Cattis miliknya menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis muda yang menjadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk, dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Selama 25 tahun melakukan aksi, konon korban tindakan brutalnya mencapai lebih dari 250 orang. Benito Mussolini. Benito Mussolini merupakan sahabat Rudolf Hitler. Sikap Benito Mussolini pun tak jauh dari Rudolf Hitler, yaitu arogan, kejam, dan jahat. Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai orang suka memaksa kehendak. Sempat menjadi editor di beberapa korban, pria bernama lengkap Benito Amilcare Andrea Mussolini kemudian menjadi fasisme sebagai suatu gerakan politik pada Maret 1919. Dia membentuk kelompok untuk bertempur yang dikenal sebagai Baju Hitam, yang merupakan kumpulan penjahat, kriminal, dan preman yang bertindak sebagai tukang pukul para cukong. Mussolini meyakini manusia yang tidak berkualitas harus dimusnahkan. Hal tersebut yang menyebabkan keputusannya di balik invasi Ethiopia. Ia percaya ras unggul seperti Italia sudah seharusnya memerintah karena merupakan akibat alami dari evolusi. Sebanyak 30.000 orang Ethiopia tewas dalam invasi tersebut. Pol Pot. Pol Pot dikenal sebagai salah satu pemimpin negara yang kejam lantaran bertanggung jawab atas kematian sekitar 2 juta warga Kamboja. Pol Pot atau Salazar lahir pada 19 Mei 1928 di Priksobsbob di Indochina Perancis. Ia berhasil menjatuhkan kekuasaan Pangeran Sihanouk dan Jenderal Lon Nol dalam aksi Khmer Merah atau Khmer Rouge pada April 1975. Khmer saat itu memiliki basis para petani. Saat ia berkuasa, rakyat dari perkotaan dievakuasi ke pedesaan. Kemudian rakyat harus hidup bersama di ladang-ladang yang ada. Pol Pot tak segan membunuh siapapun yang berseberangan dengan ia dan langkah politiknya. Para intelektual dan biksu disiksa dan dibunuh karena dianggap tak sejalan dengan doktrinnya. Cara mengeksekusi lawannya pun dikenal begitu kejam. Pacul dan kantong plastik untuk membekap kepala lawan menjadi alat eksekusi Pol Pot. Para korban kemudian dikubur secara massal di wilayah Chon Ek. Tempat itu pun diberi nama Killing Field. Itulah tadi 7 pemimpin tersadis sepanjang sejarah.